pendeta berdoa pakai bahasa roh, sementara setelah Bapak ini meninggalkan kekristenan, dia berdoa pakai bahasa Aram atau bahasa Arab. Keren. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Pak Dance Mumek mengatakan bahwa ketika dia menjadi seorang pendeta, dia berdoa itu dalam bahasa roh. Bahkan dia contohkan bahasa rohnya. Dan kemudian dia mengatakan sekarang dia berdoa pakai bahasa Arab. Keren. Yuk kita tonton dulu tayangan video berikut ini. Tuan Guru, bagaimana perbedaan cara berdoa saat masih menjadi pendeta Kristen dengan sesudah menjadi Muslim? Ya, pada saat saya masih sebagai pendeta, saya berdoa dalam bahasa roh, seperti Sangkanaya Ramasana. Dan setelah saya menjadi Muslim, saya berdoa berbahasa Arab, rumpun bahasa Aramain. Keren. Lalu pada saat saya sebagai Kristen, kalau ada suatu hal, saya berbicara, cara Yesus yang berkuasa. Tetapi setelah jadi Muslim, Allahu Akbar, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup ini. Tanpa perantara Yesus? Tidak ada perantara Yesus. Langsung Allah? Langsung Allah. Luar biasa nyamannya. Terpelihara. Sekarang sampai selama-lamanya. Dan Cemumek mengatakan bahwa pada saat dia jadi pendeta, dia berdoa menggunakan bahasa roh. Dan sekarang dia berdoa menggunakan bahasa Arab dan keren. Benarkah bahwa pendeta itu berdoa berbahasa roh? Itu dulu yang harus kita jawab. Dan apakah kalau berbahasa Arab itu keren? Pak Dance Mumek, saya mau beritahu kepada Anda. Pendeta itu juga tidak berdoa dalam bahasa roh. Pendeta itu bisa berdoa pakai bahasa apa saja. Kalau dia pendeta di Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Kalau pendeta di Indonesia, pakai pendeta berbahasa Indonesia. Kalau pendeta yang ada di sana misalnya, di Thailand, dia pakai bahasa Thailand. Lalu kemudian, kalau pendeta yang ada di Arab, dia pakai bahasa Arab. Kalau begitu, mengapa berdoa itu bisa dalam berbagai bahasa? Mengapa berdoa itu tidak harus berbahasa Arab supaya keren? Karena kami orang Kristen itu punya Allah yang luar biasa. Saya mau katakan orang Kristen itu punya Allah yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Allah itu bisa mengerti semua bahasa. Jadi kalau orang Inggris berdoa, Allah tahu. Kalau orang Indonesia berdoa, Allah tahu. Kalau orang Arab berdoa, Allah tahu. Kalau orang-orang yang berada di Rusia berdoa, Allah tahu. Kalau orang yang berbahasa Cina berdoa, Allah tahu. Kalau begitu, kerennya doa itu bukan di masalah bahasa. Semua bahasa itu keren. Orang Kristen yang ada di Arab itu juga pakai bahasa Arab. Apakah kami mengatakan, oh doa mereka lebih keren? Enggak. Bagi kami semua doa itu keren. Tapi yang lebih penting daripada bahasa itu adalah bukan dia menggunakan bahasa apa. Karena apa? Karena doa yang dijawab itu tidak berbicara dia pakai bahasa apa. Tapi ada kunci doanya. Untuk apa pakai doa yang keren, tapi nggak dijawab oleh Allah? Saya mau beritahu kepada Anda, siapa tahu Anda sudah lupa. Bagaimana doa yang dijawab oleh Allah itu? Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 11 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tertampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita melihat bagian ayat firman Tuhan ini, doa yang keren itu bukan dinaikkan dalam bahasa apa. Sekali lagi saya katakan, doa yang keren, doa yang luar biasa itu bukan dilihat dari dinaikkan dalam bahasa apa. Tapi yang keren itu adalah doa yang dijawab oleh Allah. Kuncinya adalah percaya. Itu yang penting. Percaya. Untuk apa merangkai kata-kata yang begitu indah. Pakai bahasa yang begitu indah. Tapi kalau tidak percaya, tidak dijawab oleh Allah. Untuk apa? Memangnya kita ini lomba merangkai kata, atau kita mau dijawab oleh Tuhan doanya? Memangnya kita ini berdoa supaya keren atau dijawab oleh Allah? Untuk apa doa keren tapi nggak dijawab doanya? Karena inti dari berdoa itu adalah pada saat kita meminta, lalu kemudian doa kita dijawab. Bahasanya nggak keren, nggak apa-apa. Yang penting doanya dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana supaya doanya dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan tadi berkata, asal kamu percaya dan tidak bimbang hatinya. Asal kamu percaya dan tidak bimbang hatinya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Kan itu kata firman Tuhan. Satu lagi, kalau orang Kristen itu, kalau ada terjadi sesuatu, tidak selalu berkata, darah Yesus, tidak. Orang Kristen itu, kalau terjadi sesuatu, misalnya kalau dia yang baik, dia akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Darah Yesus, dalam nama Yesus itu kalau kita usir setan, kalau kita tengking setan. Masa Anda lupa itu, selama ini jadi pendeta kemana saja sih? Jadi saya ulang sekali lagi, doa itu tidak tergantung dia dinaikkan dalam bahasa apa. Doa itu tidak tergantung dia dinaikkan dalam bahasa apa. Tetapi apakah kita yakin dengan apa yang kita doakan? Dan kalau kita yakin dengan apa yang kita doakan, firman Tuhan berkata, kamu akan menerimanya. Itu garansi dari Tuhan Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.